Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat pizza. Nah, pizza dough untuk disimpan, kita menyimpannya di freezer. Jadi kalian bisa menggunakannya kapan aja. Ini tahan loh 2 bulan. Asal kalian simpannya dalam freezer. Oke, dan cara menggunakannya pun menggunakan ya, bisa dengan wajan, teflon, ataupun menggunakan oven. Oke ya, caranya sangat mudah banget. Ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kita mulai dari bahan-bahannya: 400 gram tepung terigu pro tinggi, 240 ml air hangat, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 3 sendok makan minyak sayur, serta 2 sendok teh ragi instan. Nah, kali ini kita akan buat secara manual tanpa mixer. Sekarang campurkan dulu bahan-bahannya, tepung terigu, kemudian masukkan gula, ragi. Aduk dulu jadi satu, kemudian masukkan garam. Buat lubang pada bagian tengahnya, masukkan minyak sayur. Kalian juga bisa menggunakan olive oil. Dan masukkan 240 ml air hangat secara bertahap, karena ingat setiap tepung itu kelembapannya berbeda. Jika kalian menggunakan mixer, tahapannya sama ya. Tinggal dimasukkan semua, tunggu sampai kalis. Nah, ini karena kita tidak menggunakan mixer, jadi caranya seperti ini. Tambahkan sedikit demi sedikit air sampai semua tepung tercampur dengan rata. Setelah semuanya tercampur, terlihat seperti ini. Permukaan adonan tidak mulus, berkerut-kerut gitu, dan sedikit melekat nggak masalah. Sekarang kita proofing dulu selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam adonan udah mengembang, tapi permukaannya tetap belum rata. Artinya glutennya masih belum terbentuk dengan baik. Sekarang kita kempiskan dulu. Nih seperti ini agar udaranya keluar. Gunakan minyak, jangan ditambah dengan tepung, agar saat kita membulatkan adonan ini atau mencampurnya kembali itu tidak melekat. Nih bulatkan lagi seperti ini. Oleskan permukaannya dengan minyak, juga wadahnya, agar nanti juga tidak melekat. Jadi sekarang kita gunakan metode ala Mama Eji ya. Semua bahan dicampur. Setelah 1 jam proofing, kita buka, kempiskan, dan bulatkan kembali seperti ini. Nah, sudah mulai lumayan agak mulus ini, tapi belum begitu rata permukaannya. Akan kita proofing yang kedua. Proofing yang kedua kurang lebih setengah jam lebih atau sampai 1 jam, nggak masalah. Nah, ini setelah 2 jam pertama, jadi 1 jam lagi ya, totalnya 2 jam. Udah mulus, udah berbeda dari proofing yang pertama tadi. Sama, kita olesi dulu permukaan tangan dengan minyak, kemudian kempiskan dan bulatkan kembali, karena masih belum terlihat halus banget ya. Setelah proofing yang kedua ini, pada 2 jam pertama, kembali kita bulatkan, olesi permukaan dengan minyak sayur, tutup kembali, dan kita tunggu lagi selama 1 jam. Nah, ini setelah setelah 1 jam berikutnya, jadi totalnya 3 jam, udah sangat lembut, halus, karena kita juga tidak sampai window pan seperti membuat roti ya. Jadi 3 jam itu sudah cukup. Sekarang kita buat pemanjang. Taburi papan kerja dengan sedikit terigu. Kita potong-potong ini menjadi 10 bagian. Kemudian bulatkan. Tapi kalau untuk ukuran sesuai selera aja ya. Ini Mama Eji sih nggak nimbang, jadi dipotong rata aja. Semua kita bulatkan dulu. Kurang lebih sekitar 40 gram mungkin ya, 40 sampai 45.
Ini udah semua kita bulatkan, agar nggak kering kita tutup dulu ya sambil kita bentuk. Nggak usah menggunakan rolling pin, dipipih-pipihkan aja dengan kedua telapak tangan. Tapi kalau kalian mau menggunakan rolling pin juga nggak masalah, cuman hasilnya lebih rapi kalau menurut Mama Eji tuh dengan ini, membentuknya dengan telapak tangan seperti ini. Ketebalannya disesuaikan selera aja, mau tebal atau tipis. Nih sangat lentur banget. Sekarang kita letakkan pada loyang yang udah dialasi baking paper dan diolesi dengan margarin. Lanjut, semua sama tuh. Jadi kita lebih bisa mengira-ngira kalau menggunakan tangan itu ukurannya lebih stabil ya. Ini seperti ini, kurang lebih ketebalannya ini 1 cm. Jadi tidak terlalu tipis ataupun terlalu tebal. Kalau pizza yang tipis juga nggak masalah, mau yang tebal juga bisa, tinggal ditebelin. Oke, ini udah semua. Setelah semua selesai, sebelum kita panggang, tusuk-tusuk semua permukaannya menggunakan garpu. Nah, dari satu adonan ini kita mendapatkan 10 buah pizza ukuran 1 telapak tangan, cukup lebar ya, kurang lebih diameter 15 ini. 13 sampai 15 cm. Kita oven dengan suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 5 sampai 8 menit. Jadi tidak lama, hanya sampai matang saja. Ini udah matang ya. Jadi warnanya pun juga jangan sampai terlalu coklat banget. Yang penting udah matang. Nih seperti ini, kalian bisa lihat warnanya masih muda, tidak kecoklatan, tapi ini udah matang. Nah, sekarang kita dinginkan dulu. Setelah dingin seperti ini, nih, ini kita angin-anginkan dulu. Setelah dingin, tetap lembut ya, masih lembut. Lalu kita kemas deh. Nih, udah bisa ditumpuk langsung. Masukkan di dalam plastik tertutup rapat, simpan di dalam freezer. Ini tahan sampai 2 bulan asal dalam freezer ya. Oke, kita bukukan dulu. Sampai ketemu besok pagi. Nah, ini udah beku nih, udah semalaman di kulkas. Sekarang kita buat untuk sarapan pagi. Kita keluarin dulu ya. Nih, seperti ini. Udah beku, nggak melekat loh. Tuh, bukanya juga mudah. Jadi, rekomen banget untuk ide jualan. Dengan modal yang sedikit, tanpa telur, tanpa margarin. Hasilnya enak dan lembut. Akan kita beri toppingnya sesuai selera aja ya. Di sini Mama Eji hanya menggunakan saus instan yang untuk spaghetti itu. Olesi permukaannya. Kemudian paruti keju, karena nggak ada keju mozzarella, jadi yang ada aja. Oke, jadi nggak melted sih. Nih, taburi dengan oregano. Nah, sekarang siapkan wajan teflon dengan api yang sangat kecil. Kita letakkan pada permukaannya tanpa diolesi apapun. Ini apinya kecil banget. Nah, kalau bisa tungkunya itu didouble, dinaikin, ditinggin lagi. Kemudian tutup. Kurang lebih 5 menit. Udah. Nih, apinya tungkunya dirangkap gitu ya, ditinggiin. Ini kurang lebih 5 menit udah mateng, udah kembali empuk. Nanti kalian bisa lihat hasilnya. Ini udah mateng karena memang base dasar pizzanya tadi kemarin juga udah mateng ya. Jadi hanya tinggal kita mengempukkan dan sedikit mengeringkan. Udah selesai. Untuk kekeringannya juga sesuai selera. Nah, jadi kalian bisa menggunakan wajan teflon ataupun juga di oven. Seperti ini ya hasilnya. Garing, bagian luarnya tetap empuk pada bagian dalam. Seperti ini. Caranya mudah ya. Tanpa mixer,
tanpa ulen, hanya kita istirahatkan, proofing sangat mudah tanpa lelah dan hasilnya mantul betul-betul. Nih, ini dia hasilnya. Cukup banyak untuk satu adonan, kita dapatkan 10 buah. Untuk ukurannya kalian juga bisa buat yang besar dengan cara yang sama. Oke, selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.